Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini Eskom MTI. Saya merupakan seorang dosen program studi Sistem Informasi, konsentrasi Informasi Sistem, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen, pengantar teknologi informasi, manajemen proyek sistem informasi, audit sistem informasi, sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini Eskom MTI. Saya merupakan seorang dosen program studi Sistem Informasi, konsentrasi Informasi Sistem, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen, pengantar teknologi informasi, manajemen proyek sistem informasi, audit sistem informasi, sistem operasi, audit sistem informasi, dan keamanan sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini akan memberikan pembelajaran, pengetahuan tentang manajemen dan tata kelola manajemen, bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan seorang manajer dalam mengelola perusahaan ataupun organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan tentang arti manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta penerapan dalam perusahaan. Di antaranya, mahasiswa mampu memahami pentingnya peran seorang manajer dalam suatu organisasi. Karena demi kemajuan organisasi diperlukan manajer yang dapat mengorganisasi dan mengatur berbagai hal sehingga sasaran organisasi dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini Eskom MTI. Saya merupakan seorang dosen program studi Sistem Informasi, konsentrasi Informasi Sistem, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini Eskom MTI. Saya merupakan seorang dosen program studi Sistem Informasi, konsentrasi Informasi Sistem, Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selama menjadi dosen, saya mengampu mata kuliah pengantar manajemen, pengantar teknologi informasi, manajemen proyek sistem informasi, audit sistem informasi, sistem operasi, audit sistem informasi, dan keamanan sistem. Adapun buku referensi yang kami gunakan yaitu karya Stephen P. Robin dan Mary Kauter, terbitan Salemba 4, dan karya Richard L. Dark, terbitan Salemba 4. Metode pembelajaran yang saya sampaikan menggunakan metode DIA. Metode DIA ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Model pembelajaran dilakukan secara sinkronus berupa luring di ruang kelas dan menggunakan LMS Dharma Jaya, Zoom Meeting, Google Meet. Metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas. Kemudian interaction. Interaction untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa dan memaksimalkan media pembelajaran, kita menggunakan LMS, Zoom Meeting, dan Google Meet. Kemudian assessment. Assessment adalah untuk penilaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian komponen pembelajaran terdiri dari tugas 20%, PS 20%, UAS 20%, presensi 20%, dan etika 20%. Di awal kuliah, pada pertemuan pertama, kita menyampaikan ini semua dalam bentuk kontrak kuliah untuk mendapatkan kesepakatan, penilaian yang transparan tanpa ada yang dirugikan. Dukungan integrasi teknologi informasi dalam proses penilaian juga dapat mengurangi subjektivitas penilaian. Pada kontrak kuliah pengantar manajemen, kita menekankan pada 4 hal. Pertama, keterlambatan maksimal 15 menit. Kemudian konfirmasi kehadiran lewat grup WhatsApp kelas. Kemudian kecurangan dengan nilai 0. Dan
baca buku atau e-book, serta download materi di LMS, dan baca sebelum perkuliahan. Perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen mengacu pada rank nilai yang ditetapkan Institut Informatika dan Bisnis Tamalajaya, yaitu rank nilai 80-100 dengan nilai A, 75-79,5 Amin, rank 70-74,5 dengan nilai B+, rank nilai 65-67,5 dengan nilai B, rank nilai 55-64,5 dengan nilai C, rank nilai 30-54,5 dengan nilai D, di bawah 30 dengan nilai E. Sebagai contoh akan saya sampaikan salah satu pertemuan pengantar manajemen dengan topik bahasan adalah manajemen strategi. Adapun sub CPNK-nya yaitu mahasiswa mampu menggambarkan pentingnya manajemen strategi, berikut proses dan jenis-jenisnya. Kemudian mendeskripsikan perbedaan keunggulan dan kekuatan kompetitif. Selanjutnya, memberikan contoh keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Adapun sub materi yang akan dipelajari adalah: pertama, pentingnya manajemen strategi. Kedua, proses manajemen strategi. Ketiga, jenis strategi organisasi. Keempat, jenis strategi korporasi. Kelima, model kekuatan kompetitif. Keenam, arahan strategi organisasi. Ketujuh, keterampilan seorang pemimpin strategis. Ini penting dipelajari untuk memberi arahan dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini bertemu kepada pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 ini kita akan banyak membahas ya gitu, dan menganalisa ya. Kabarnya sebelumnya gimana kabarnya itu? Baik ya. Alhamdulillah. Ya itu yang penting ya. Kabar baik itu, kesehatan itu penting ya. Jadi melanjutkan kita kemarin kita udah TS, sekarang kita lanjut ke pertemuan 9 ya. Nah, sekarang kita kawan-kawan kan masih punya akun LMS kan? Masih ya. Ya, masih. Nah, silakan dibuka LMS-nya di sini. Nah, LMS-nya. Nah, di LMS ya, pertemuan ke-9. Adapun kerangka pertemuannya, kita masuk ke kerangka pertemuannya. Jadi kita temanya sekarang itu manajemen strategi ya. Manajemen strategi ya, jadi ada sub-subnya gitu. Pertama itu kita tentunya manajemen strategi, proses manajemen, jenis strategi organisasi, jenis strategi korporasi, model kekuatan kompetitif, arahan strategi organisasi, keterampilan seorang pemimpin strategis. Ya, Anda ini kan tadi mau cari calon manajer ya, manajer. Apalagi kuliahnya di bagian komputer. Nah, bagian komputer itu banyak sekali nanti ada analisis data gitu. Apa namanya, mendesain gitu. Nah, semuanya ada di situ gitu loh. Nah, itu penting sekali ya bagi kawan-kawan semua gitu. Nah, kemudian ini ada materinya, silakan di download ya kalau di guys ya. Materinya ada video juga, ada tugas pengantar manajemennya, tugas nanti. Nah, kalian harus bikin tugas ya, tugas. Nah, nanti di materinya kita akan diskusi. Dan terakhir akan diskusi. Kalau waktunya mencukupi, kita kan sedikit. Nah, kemudian intinya dari ini nanti kita juga akan belajar tentang SWOT-nya ya. SWOT itu bagaimana nanti kita tuh akan menemukan peluang, risiko, ancaman, dan apa lagi? Ada apa lagi? Peluang, ancaman, risiko. Terus kemudian itu harus dikombinasikan agar kita mencapai suatu yang namanya ketercapaian yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah, sampai di sini mungkin dipahami ya. Nah, silakan di LMS-nya kerjain tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, nanti ya. Jadi buat itu ada kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Nah, kemudian dari sini kita dapat kekuatan, dapat ada kelemahannya dari usaha dan tadi itu, misalnya sarung ya, kekuatannya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian ada kekuatannya, ada ancaman. Nah, kemudian dari kita udah dapat semuanya dari buat tadi, kita hubungkan ya. Ada yang hubungannya kekuatan dan peluang ya. Kita punya kekuatan nih, pasti ada peluang ya. Misalnya kalau kekuatan kita misalnya kita sarung gitu ya. Nah, kita kan nyari nih peminat sarung nih kalau di tuangan di tuangan pasar ya. Pasar kan banyak tuh. Jadi ada peluang di situ kan puasa kan hari raya ada peluangnya. Kemudian ada WO itu. Jadi kelemahan ada peluang. Jadi kita kasih kelemahan kita dengan manfaatkan peluang yang ada itu artinya. Kemudian SD ada kekuatan kita, kemudian ada ancaman. Nah, kekuatan kita pasti ada ancaman kan? Ancaman itu maksudnya ada ancaman dari pihak lain, dari tatanan lain, misalnya ada perusahaan lain gitu. Itu kan suatu ancaman gitu. Atau misalnya keadaan ekonomi itu suatu ancaman gitu. Misalnya kita gunakan untuk menghindari ancaman. Ancaman apa tadi? Ya. Kemudian pesan WT gitu. WT itu adalah kelemahan dan ancaman. Kita punya kelemahan dan ancaman gitu. Nah, caranya itu tekan semua kelemahan kita dan cegah semua ancaman. Jadi W dan T. Jadi itulah nanti kita analisanya seperti itu. Jadi hasil kita itu mau seperti apa nanti hasil ini apa namanya, hasil usaha kita ya, hasil analisis kita ya kan, kita harus analisis. Jadi usaha ini mau akan lagi mau dijalankan atau mau dikembangkan, atau mau usaha ini mau bikin misalnya kalau yang misalnya masih kembali ke offline ya, dibikinlah konten, bikinlah media sosial, atau bikin website kalau yang isi kan. Nanti kan ada hubungan dengan ini kalian skripsi ya, atau tugas akhir atau KP nanti ya, ada nanti ada masalah di suatu perusahaan, hasilnya seperti apa gitu. Mau dibikin aplikasi atau website, boleh lanjut nanti ke skripsi. Kira-kira seperti itu. Kalau usaha bisnis ya, Anda saya bebaskan usaha bisnis apa aja gitu. Tapi kalau misalnya saya lebih ke sobat, silakan. Saya lebih ke kuliner pak, lebih ke ekonomi pak, boleh. Nah, cukup ya. Ini sekarang silakan lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke materi lah, materi kita yang sekarang. Jadi kita masuk dulu ke definisi ya. Nah, definisi melalui strategi ya. Apa itu definisinya? Artinya, pengertiannya katakan semua. Ini pengertiannya itu proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya dan menjalankan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Jadi di situ kita itu mempunyai awal-awal itu kita mempunyai rencana. Nah, rencana itu kita mau apa gitu? Ada tujuannya. Dalam untuk mencapai tujuan ini ada prosesnya. Kadang orang yang bikin KPI ya, KPI gitu. Ini macam-macam mungkin. Seandainya orang bikin proyek gitu. Nah, untuk KPI itu akan menuju kepada tujuan-tujuannya itu. Nah, itu harus dicapai gitu. Apa yang direncanakan dan apa. Sekian profil diri saya. Terima kasih Bapak Ibu Asesor, kawan-kawan semua yang telah melihat video saya dan menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.